Jadi kampung itu kena musibah mas. Longsor sampai akhirnya sama pemerintah diputuskan untuk tidak boleh ditinggali lagi dan sekarang jadi kampung kosong. Di situ dia ngomongnya udah mulai agak ngegas. Aku kan minta tolong sama kamu. Tolong bilangin sama saudara-saudara kamu. Rumahku jangan diacak-acak. Nanti bapak antar lagi. Aku pikir lebih banget sih kalau sampai ngomong gitu, kalau cuma mau ngantar ngasih doang gitu kan. Itu jalan cuma beberapa langkah mas. Masya Allah ya Allah. Tahu-tahu aku tuh udah di jalan kampungku dong mas. Di jalan di kampungku. Di kampung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan seperti biasanya nih, gue sudah mendatangkan seorang narasumber. Dan kali ini narasumber kita berprofesi sebagai perias pengantin. Dan hal-hal apa yang dialamin sama beliau, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita. Halo Mbak Nir. Hai mas. Kabar baik ya? Alhamdulillah, luar biasa. Mbak Nir. Baik banget. Mbak Nir, Iya. Mbak Nir ini domisili di Jakarta ya? Domisili Jakarta. Udah berapa lama sih Mbak jadi perias pengantin ini? Kalau perias pengantin itu udah lumayan lama ya mas. Saya terjun itu sekitar dari tahun 2011 kurang lebih. Oh, Mulai dari nolnya ya. Mulai dari nol di 2011. 2011. Sampai saat ini masih jadi perias pengantin? Insya Allah doain ya mas, selagi badannya kuat. Amin, amin. Dan sepanjang Mbak Nir jadi perias pengantin ini banyak banget hal-hal yang dialamin ya. Hal-hal di luar nalar gitu. Iya, kebetulan seperti itu ya. Bukan maunya saya sih. Bukan maunya ya, karena emang Bukan maunya saya. hal ini datang tanpa disengaja ya. Datang tanpa disengaja dan justru seringnya itu tanpa saya sadari kalau ternyata tuh yang mendatangi saya itu beliau-beliau dari alam sebelah. Dan Mbak Nir ini yang mau diceritain ini boleh di-spill sedikit gak kisi-kisinya buat temen-temen nih tentang yang mau diceritain ini, sedikit kisi-kisinya. Kisi-kisinya jadi saya pernah mas didatengin seorang bapak ya parubaya lah ya, sekitar usia 50-an. Itu yang datang ke tempat saya itu ngajak saya, ngundang lah ya ibaratnya, itu buat ikut dia karena ada yang mau minta dirias. Dan ternyata Kita tahan dulu deh ceritanya, kita tahan dulu aja nih. Oke. Biar teman-teman semuanya penasaran dan kalian bisa tonton sampai habis gimana pengalaman di luar Mbak Nir sebagai perias pengantin dengan hal-hal mistis yang dialaminya selama ini. Dan tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi seperti Mbak Nir kali ini, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, kita langsung dengerin aja pengalaman di luar nalar dari Mbak Nir kali ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Mbak Nir, awal mula yang dialamin gimana nih Mbak? Jadi kita ini dulu ya mas ya, kilas balik ke beberapa tahun sebelumnya ya. Sebelum aku mengalami kejadian ini ya. Sebenarnya di kampung ini bukan kampung asli aku mas. Tapi kampung suami. Jadi aku tuh di sini jatuhnya pendatang ya. Nah, cuman walaupun pendatang, aku tuh di situ udah ngelebihin kayak di kampungku sendiri gitu loh. Kedekatan saya dengan warga masyarakat emang benar-benar deket banget gitu kan. Terus kebetulan rumah keluarga kami ini ada di lembah mas. Nah lembah ini tuh diapit sama bukit, diapit 2 bukit. Nah, kalau aku pulang dari kerja dari tempat pemberhentian bis ini sampai ke rumahku, itu kalau nggak dijemput sama bapak, itu tuh jalannya tuh lumayan jauh, sekitar 1 kilo sampai 1,5 kilo gitu. Untuk sampai ke rumahku ini kan memang harus melewati bukit kan. Bukit yang nanti akan kita ceritakan ini.
itu tuh kalau dilihat dari bukit yang sini itu tuh kelihatan. Jadi posisinya gini loh. Ini bukit yang biasa aku lewatin. Ini jalan menurun, ini lembah tempat kampung kami. Nah, bukit yang akan aku ceritakan itu ada di sini. Seberang-seberangan kelihatan. Seberangan. Ya? Tapi kelihatan dari sini ini dilihat tuh kelihatan banget gitu. Pada malam-malam tertentu itu tuh aku biasa ngelihat di puncak bukit ini terang. Terang banget. Terangnya itu kayak di situ tuh ada kehidupan gitu loh. Awalnya tuh seperti itu. Karena aku orang baru di situ, otomatis aku nanya dong sama ibuku, Bu, saya kok suka ngelihat di atas bukit itu kok kayak terang banget ya, gitu. Itu apaan sih Bu, gitu. Emang ada yang tinggal di sana, gitu. Aku nanya ke ibu gitu. Ibuku bilang, ya nggak ada lah Mbak, gitu kan. Orang itu kan di atas itu kan kuburan, gitu. Jadi di atas bukit yang sering aku lihat, ya nggak sering ya, pada waktu-waktu tertentu kok ada lampu kayak terang banget itu tuh. Kata ibu tuh di atas itu tuh kuburan gitu. Bukan pemukiman. Bukan pemukiman gitu kan. Nah udah gitu, ya udah itu terlupa begitu saja gitu. Cuman kalau aku mau lewat ke rumah mbahku, orang tua dari ibuku, ini memang kami tuh ngelewatin jalanan di bawah di kaki bukit ini. Jadi ini bukit, ini jalan gitu. Kami ngelewatin ini. Dan nggak tahu kenapa tiap ngelewatin ini aku kayak punya apa ya? Kayak punya ikatan sama ini gitu loh, selalu noleh gitu loh Mas. Ketarik aja penglihatan ke sana. Pokoknya tuh pengennya tuh noleh ke puncak itu terus gitu loh. Awalnya seperti itu. Jadi suka ngeliatin ke itu kayak ngerasa kayak di situ ada sesuatu tapi apa gitu. Nah, selain itu, selain apa namanya cahaya yang beberapa kali aku lihat itu, kalau malam pada malam-malam tertentu juga, itu aku sering dengar suara kereta kuda tuh, plok, rincing gitu loh Mas. Kayak ngelewatin depan rumahku, arahnya ke atas, karena rumahku kan di lembah. Rumahku di lembah, jadi kan itu ke atas gitu loh, jalan lewatnya itu. Itu aku juga suka nanya sama ibu, Bu, kok saya semalam kok dengar suara ini ya, suara kayak suara andong, kalau orang Jawa bilang kan andong kan. Itu kerincing gitu Bu, apa ya Bu gitu. Terus kata ibuku, udah nggak usah dipikirin, biasa gitu. Ibuku bilang gitu, biasa itu gitu. Ya karena lama-lama terbiasa ya wes lah Mas. Jadinya aku nggak terlalu ambil pusing. Kalau dengar kerincing ya wes lah, mungkin ada yang lewat gitu. Atau kadang ada suara gamelan yang namanya di lereng Lawu ya Mas ya. Tahu sendiri Lawu kayak apa? Ibaratnya kayak orang pendaki-pendaki kan juga ngakuin hal itu gitu kan. Kayak suara gamelan itu tuh juga dalam waktu-waktu tertentu, pada waktu-waktu tertentu itu juga dengar. Kalau gamelan wajarnya orang hajatan tuh kan biasanya paling mentok-mentok jam 11-12 udahlah istirahat gitu ya. Kali ini nih justru dia udah lewat tengah malam, jam 1, jam 2 menjelang jam 3 gitu tuh rame gitu loh. Suara gamelan itu. Nah, jadi kayak kalau orang bilang Lawu identik dengan sesuatu yang mistis ya memang bener kan. Dan apa yang dirasain pendaki kalau malam ada suara gamelan itu dialami juga sama orang yang ada di daerah situ ya? Bisa jadi. Jadi kalau kayak aku aja dengar, ibuku juga pernah dengar gitu kan. Terus aku juga suka ngobrol sama bapak denger nggak gini-gini? Biasa, bapakku begitu. Sedikit cerita, bapakku ini orangnya tuh gimana ya? Kalau aku bingung, preman ya. Orang kalau naik Lawu ngelewatin pasar Dieng, pasar setan, itu pada takut ya. Sama bapakku malah ditungguin Mas. Saking bapak tuh penasaran itu di situ ada apa gitu. Bapak tungguin Dok gitu. Ada apa Pak? Nggak ada apa-apanya. Tapi nggak ada apa-apa yang ditemuin. Kata nggak ada apa-apanya. Itu bapakku gitu modelnya. Nah, terus kembali ke cerita yang akan aku ceritakan ini. Beberapa waktu kemudian, terus kan apa namanya? Karena aku harus ngikut suami ya Mas ya. Aku pindah ke Jakarta. Ya, punya anak satu, aku pindah ke Jakarta. Terus ya menjalani hari seperti biasa. Kebetulan aku di Jakarta aku punya usaha juga ya, biarpun kecil-kecilan. Sebelum ngerias kan aku kan jahit dulu ya. Aku jahit gitu. Sampai di tahun ibuku tuh meninggal 2019 mundur 5 tahun. Aku ingat banget tuh, mundur 5 tahun. Karena itu bertepatan dengan ya
sesuatu lah gitu kan. Pas bapakku itu mundur 5 tahun itu berarti 2014. Yeah. Nah 2014. Di 2014 ini aku mengalami kejadian ganjil. Yang ibaratnya gini loh. Kalau aku cerita, orang mungkin gak akan percaya. Karena aku sendiri pun untuk mempercayai hal itu rasanya sulit. Gitu. Kan kayak yang pernah aku share di FB, aku kan suka nge-share di FB nih Mas, cerita-cerita pengalaman-pengalaman kayak gitu kan. Itu terus yang pernah aku ceritain juga yang tentang aku ngerias cewek yang menjelang meninggalnya Ustadz Uji segala. Setelah kejadian itu justru beberapa kali tuh sering ngalami kejadian-kejadian kayak gitu loh Mas. Jadinya bisa dibilang tuh langganan riasku, klien riasku tuh bertambah, bukan hanya jadi kalangan manusia gitu loh. Jadi beberapa kali tuh didatangin makhluk-makhluk seperti itu. Dan lucunya aku tuh nggak pernah sadar kalau yang datangin aku itu ya mereka dari alam sebelah. Nggak sadar. Ya aku taunya ya manusia biasa gitu kan. Sempet ada pertentangan ini juga, penolakan ya, lebih tepatnya penolakan. Terus kata suamiku, ya udahlah Dok, kita tuh nggak bisa milih yang mau pakai jasa kita itu siapa. Suamiku bilang begitu. Ya dari situ aku mulai berdamai dengan keadaan gitu loh. Kejadian yang aku mau ceritakan, kejadian istimewa Mas sebenarnya ini, berhubungan dengan kejadian longsor yang menimpa kampung kami. Jadi kampung itu kena musibah Mas. Longsor sampai akhirnya sama pemerintah diputuskan untuk tidak boleh ditinggali lagi dan sekarang jadi kampung kosong. Itu. Daerah saya. Kampung yang sebelumnya tuh Rejo itu bahasa Indonesia tuh ramai. Ibaratnya yang warganya juga sejahtera. Terus karena kejadian longsor itu nggak boleh ditinggalin. Berarti masih sisa rumah-rumah terbengkalai. Rumah-rumah terbengkalai yang sudah diambil bingkai-bingkai, bingkai pintunya diambil, jendelanya diambil, ibaratnya apa yang masih bisa dimanfaatkan diambil dan sekarang tinggal temboknya. Mas bayangin aja. Sisa-sisa tembok. Sisa-sisa temboknya. Ada yang utuh, ada yang enggak. Ada gitu. Yang utuh, ada yang enggak. Dan sekarang itu beneran Mas, kalau Mas kesana pas malam tuh serem banget. Kampung mati. Kampung mati. Nah, awal dari kejadian ini nih Mas, sebenarnya tuh aku yang dapat firasat. Jadi firasatnya itu sebelum kejadian longsor ini, itu tuh aku tuh reperpan gitu loh, antara mimpi, antara sadar sama nggak sadar gitu. Posisi badan capek, habis jahit, tidur sebentar, aku kedatangan tamu. Kedatangan tamu, cewek, cantiknya Masya Allah banget. Dia pakai kebaya warna merah jambu, terus kayak bordir-bordir hijau, kainnya itu batik parang rusak. Pakai kain dia, kulitnya putih, tinggi sekitar 150, itu wajah itu di benak saya itu terekam jelas. Pas saya reperpan itu dia cuman bilang, Mbak tolongin aku dong, bilangin sama saudara-saudara kamu, dengan bahasa Jawa ya, bilangin sama saudara-saudara kamu, rumah aku tolong jangan diacak-acak. Dia bilangnya begitu. Aku kaget, aku bangun Mas. Aku bangun itu, aku mimpi kayak gini kenapa ya? Gitu kan. Terus karena aku berpikirnya, udahlah, cuman mimpi. Aku berpikirnya gitu, cuman mimpi. Aku abaikan, beberapa malam kemudian ngalamin begitu lagi Mas. Dia datang lagi dan bilang, tolong, rumahku itu jangan diacak-acak. Gitu. Tolong kasihan aku sama warga aku, dia bilang begitu. Itu terus di situ tuh aku langsung kaget Mas, ini apa mimpi kayak gini? Aku telepon bapakku, Bapak, saya kok mimpi kayak gini ya Pak? Didatengin cewek dengan ciri-ciri seperti ini, aku ceritakan. Terus bapakku nanya, dia ngomong tinggalnya di mana? Aku ingat banget bapakku nanya. Aku bilang, dia nggak ngomong apa-apa sih seingat saya. Aku gitu di mimpi yang kedua ini, nggak ngomong apa-apa sih Pak. Ya udah abaikan.
Ya kan nggak ngomong apa-apa, cuman ngomong rumahku jangan dirusak, abaikan. Kata bapak gitu, udah nggak usah dipikirin. Bapak begitu. Ya udah nggak kupikirin, orang bapakku juga ibaratnya bisa dibilang bapakku tuh ya guruku ibaratnya kan. Aku dekat banget sama bapak. Udah nggak usah dipikirin, nggak apa-apa, kata bapak. Beberapa waktu lagi mas, datengin lagi, dan itu posisi aku nggak lagi mimpi, posisi aku lagi sholat. Nggak lagi tidur ya? Enggak lagi tidur, sadarnya aku lagi sholat. Kan aku posisi duduk begini ya mas, ada di sebelah sini, di sebelah kanan sajadah ya. Kalau dari arahku ya, dia duduknya itu kayak sinden gitu. Nanti dia bilang, di situ dia ngomongnya udah mulai agak ngegas. Aku kan minta tolong sama kamu, tolong bilangin sama saudara-saudara kamu, rumahku jangan diacak-acak. Dia bilang begitu. Rumahku jangan diacak. Kaget kan mas aku mas. Itu pas ngelihat dia itu aku tuh nggak bisa ngomong, cuman diem doang aku. Terus bengong ngeliatin dia. Dia itu kan tadi dia pesennya rumahku jangan diacak-acak, gitu kan. Tolong dong, kasihan gitu kata. Terus aku nggak ngopet, tapi dalam batin aku nanya, rumah kamu mana gitu. Dalam hati? Dalam batin, tapi aku nggak nyeplos, cuma nanya dalam batin. Mungkin dia tahu kali kan, aku di gunung. Dia bilang begitu. Jadi memang gunung yang bukit, sebenarnya bukit yang aku ceritakan tadi, pada malam-malam tertentu ada ada cahaya, itu namanya gunung. Udah dia ngomong begitu, hilang, plus aja, plus. Kaget aku kan, aku ini tadi ketiduran apa enggak ya? Cuman aku sadar kok gitu kan, pas posisi sholat itu. Besoknya aku nelpon bapakku lagi. Bapak, ketemu sekarang pak, siapa yang datengin saya? Kata saya gitu, tolong pak lihatin di gunung, bener di atas tuh ada apa? Kata saya begitu kan. Ibu pernah cerita di atas tuh ada kuburan, kata saya gitu. Emang bener pak? Iya memang bener, di atas ada kuburan. Coba pak tolong ditengok, soalnya ini udah ketiga kali loh datengin saya gitu. Ada apa sih sebenarnya di atas sana? Gitu kan. Udah gitu bapakku bilang, iya nanti bapak lihat. Bapak bilang begitu. Karena bapakku tuh bayan, banyak kegiatan juga, mungkin terlupa. Kelewat. Nah itu kalau dibilang petaka ya petaka sih mas ya. Itu. Terus setelah kejadian itu udah 3 kali kan dia, yang 2 kali lewat rep-repan, yang ketiga kali pas aku sholat itu kan. Sampai akhirnya pada suatu malam, sebenarnya kalau dibilang malam enggak sih mas, karena aku udah denger itu ada suara azan subuh sih. Berarti kan udah pagi ya, udah pagi lah, udah azan subuh. Aku bangun sholat, udah selesai salam, pintu rumah dia ngetuk. Aku pikir orang udah menjelang pagi ya, ya mungkin wajar lah, orang tetangga atau siapa, orang kadang juga ada yang minta tolong rias gitu kan. Aku bukain pintu. Di depan pintu itu ada bapak-bapak mas. Bapak-bapak ya dengan posturnya itu pendek, kulitnya hitam. Masih ingat kok bentuknya begitu, wujudnya seperti itu, kelihatan masih ingat banget aku. Pakai celana hitam cingkrang, tapi atasnya kaos hitam juga, tanpa alas kaki. Itu tanpa alas kaki. Terus saya tanya ada apa nih pak, gitu kan. Dok bisa tolong ikut bapak sebentar gitu. Kemana? Kata saya gitu kan, ada apa? Ada yang mau minta dirias. Oh yaudah nggih, sebentar ya pak. Saya pikir rezeki pagi hari ya mas, lumayan ya, orang udah habis subuh. Aku pikirnya itu. Cuman memang kalau di video tuh memang kayak ada keanehan gitu loh. Anehnya itu depan rumah aku itu kan rumahnya takmir masjid. Itu biasanya di jam-jam segitu tuh beliau udah bukaan pintu tuh belum, masih tutup rapat, jadi suasana itu masih sepi gitu. Oh yaudah pak sebentar nggih, kata saya gitu. Ya karena aku masih pakai baju rumah, aku ganti baju mas. Aku pakai celana panjang, aku pakai jaket, pakai kerudung, terus aku bawa alat makeupku.
karena aku pikir itu manusia, Mas. Aku diajak sampai di depan, di teras ya, depan pintu itu. Si bapak itu tuh megang lengan atas aku gini loh. Enggak. Jadi cuma megang, gimana sih megang? Cuma megang biasa. Nyentuh aja. Nyentuh aja. Dia bilang gini, jangan takut ya Dok, gitu. Cuma sebentar kok. Dia bilang gitu. Nanti bapak antar lagi. Aku pikir, lebih banget sih kok sampai ngomong gitu, orang cuma mau ngantar hias doang gitu kan. Itu jalan cuma beberapa langkah, Mas. Masya Allah, ya Allah. Kalau dibilang, kalau orang sampai nggak percaya dengan cerita ini wajar. Karena aku sendiri pun sampai sekarang susah untuk mempercayai hal ini nih, susah. Tahu-tahu aku tuh udah di jalan kampungku dong, Mas. Di jalan di kampungku. Di kampung? Di kampungku. Aku nggak tahu apa itu cuman sukmaku apa sebadan-badanku, aku nggak ngerti. Yang pasti hanya dalam beberapa langkah habis bapak itu bilang gak usah takut, tapi bapak antar gitu. Itu udah beda tempat. Jadi kalau misalnya sampai teman-teman narasi misteri nggak percaya dengan apa yang saya bilang, itu sesuatu yang sangat wajar. Karena aku pun tidak, ya sulit untuk mempercayai hal itu gitu loh. Masih bingung gimana ini bisa terjadi ya? Kok iso sih gitu? Iso nek yo nek wong Jawa ngomong ki apa ya? Kan beda alamnya gitu loh. Iya toh? Iya. Itu pada saat itu aku sudah berada di jalan yang aku bilang kalau aku mau ke rumah mbahku, itu kan melewati tanjakan, iya toh? Melewati tanjakan. Jadi posisinya ini jalan nanjak. Gini deh, posisinya ini jalan nanjak. Ini nih ada jalan kecil gitu loh, Mas. Ada jalan kecil ke arah sana. Ke arah kiri. Nah, jalan kecil ini arahnya itu ke lapangan poli. Kalau lurus terus ke lapangan poli, posisi gunung ini ada di sebelah kanan. Nangkep nggak? Punya bayangan? Iya. Nah, seperti itu. Aku diajak ngelewatin jalan itu. Aku batin lagi kan, jalan yang mau ke lapangan poli ini, aku berpikir gitu kan. Dari jalan itu tuh sama bapak itu aku dipegangin terus ini kok, Mas. Dipegangin terus. Tapi bukan disentuh plak gitu nggak. Cuma dipegang aja. Pegang sekedarnya gitu. Tuh. Sambil bolak-balik bapak itu bilang, gak usah takut ya. Ojo wedi, ora popo. Gak usah takut, gak apa-apa. Gitu. Diajak jalan. Dari jalan lurus itu terus kami belok ke kanan. Nyusurin jalan. Kalau pas yang aku lihat itu jalan biasa, jalan kampung. Jalan kampung dengan ada beberapa rumah gitu. Rumah-rumah. Masih ada rumah-rumahnya? Itu pas aku lihat itu. Cuman kalau seingat aku, ya ini nggak ada jalan setapak, nggak ada rumah-rumah. Orang ini bukit kok. Tegalan, maksudnya Tegalan itu tempat warga nanam itu loh. Ladang lah bahasa Tegal apa? Tegalan, ladang milik warga. Dengan tanamannya, kalau ladang kan yang biasanya ya jagung, singkong gitu-gitu. Cuman kalau pas yang aku datang ke situ, itu posisinya jalan setapak. Dan ada beberapa rumah. Itu aku udah sadar ya Allah gitu kan. Ini apa lagi sih gitu kan. Cuman dalam hati ya aku nggak putus doa, ya Allah tolong lindungi saya. Saya percaya apa yang saya alami ini sesuai dengan kehendak-Mu, atas izin-Mu. Ya kalau Allah nggak ngizinin nggak mungkin tau Mas. Kan logikanya seperti itu. Terus sampai di atas, naik, lewat nyusuri jalan nanjak itu, sampai di atas, yang kalau kita lihat secara kasat mata awam, ibuku bilang itu kuburan, itu bentuk rumah acak-acakan semua. Rumah warga, perkampungan tapi udah acak-acakan. Acak-acakan hancur. Rusak. Rumah itu rusak. Kayak ada yang ambruk, ada yang itu di situ. Terus begitu aku datang ini, bapak ini langsung ngantar aku nemuin si cewek yang bolak-balik datengin aku. Yang 2 kali lewat mimpi, yang 1 kali pas aku sholat. Dengan baju yang sama. Perempuan tadi? Perempuan tadi.
Orang mau nggak percaya wajar banget, karena memang ini susah untuk dipercayai. Karena aku sendiri masih bingung, masa sih gitu loh. Nah di situ dia bilang begini sama saya, si mbak ini, si cewek ini, akhirnya kamu datang ke sini ya gitu. Kamu lihat sendiri kan? Saya digituin. Kamu lihat sendiri kan apa yang aku bilang ke kamu? Beginilah keadaannya. Apa nggak sedih banget aku? Sedih, aku minta ampun mas. Itu rumah berantakan. Apa namanya kok berantakan? Itu rumah-rumah di situ tuh pada rusak. Sebagian hancur. Dan yang bikin saya sedihnya minta ampun, dan mungkin itu yang dirasain tetangga-tetangga saya. Itu di situ banyak orang-orang mas. Banyak orang-orang. Terus ada juga makhluk itu yang badannya ke bawah manusia. Kepalanya enggak, kepalanya hewan. Itu ya mungkin dari jenis siluman jin kali ya. Saya nggak ngerti. Itu tuh ngeliatin saya tuh bukan dengan tatapan benci, enggak, tatapan melas gitu loh. Sepertinya tuh kesannya tuh kayak bilang gini, ini loh aku, kamu nggak kasihan ngeliat saya gitu ya, karena rumahnya itu rusak semua. Ini yang aku mau bilang ke kamu, yang aku mau tunjuk, yang bolak-balik aku bilang ke kamu, tolong bilangin ke warga kamu, ke saudara kamu, tempatku jangan diacak-acak, kasihan wargaku. Kamu lihat sendiri kan. Saya di situ tuh rasanya tuh kayak dihakimi rame-rame gitu loh mas. Walaupun saya nggak diapa-apain, hanya lewat tatapan mata mereka tuh jadi ngerasa tertuduh sayanya. Mbak Nir yang merasa kayak punya tanggung jawab lebih buat iya gitu loh, ngerasanya itu. Gitu. Aku sampai ya Allah, saya bilang gitu, oh ini toh maksudnya kayak gini. Terus di situ yang katanya saya dipanggil untuk ngerias, itu aku nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain. Jadi kita cuman ngobrol aja gitu, ngobrol sama dia, dan aku ngerasa diintimidasi, aku ngerasa dihakimi secara tidak langsung, saya ngerasa dihakimi. Kamu ngelihat sendiri kan, katanya gitu. Di satu kesempatan saya membela diri. Yang namanya ini tanah, wajar dong ditanemin, saya gituin kan. Tapi kamu kan lihat, kata dia, tapi kamu lihat, di mata kalian ini tanah biasa. Bagi kami, ini tempat kami tinggal. Dia bilang begitu. Kalian jadi manusia egois banget sih. Coba mas, kalian jadi manusia egois banget sih. Apa masih kurang, kata dia gitu. Kami hanya minta tempat ini buat kami tinggal. Jangan diacak-acak. Dia bilang begitu, jangan dirusak. Kenapa? Bilangnya begitu tuh jelas banget. Nah, udah gitu, pas di situ, oh banyak deh mas, aku sebagian lupa yang diomongin itu apa. Aku lupa jujur aja. Cuman ada satu statement saya, dan itu statement bodoh. Itu pendapat bodoh saya, dan di situ saya ngerasa berdosa banget waktu saya bilang gini, ya kalian tuh nggak akan bisa ngelawan manusia karena manusia derajatnya lebih tinggi. Saya bilang begitu, dan dia bilang apa? Kalau kalian sebagai manusia ngerasa derajat kalian lebih tinggi, harusnya kalian punya hati. Apa nggak sedih lah hati saya, rasanya kayak didodok masih gitu mas. Dipukul lagi sama itu. Iya, saya dihajar omongan kayak gitu. Kalau derajat kalian merasa lebih tinggi, kalian harusnya punya hati. Saya digituin. Mati kutu saya mas. Udah gitu, saya bilang, ya wis, atas nama warga saya, saudara-saudara saya minta maaf. Saya bilang begitu. Nanti akan saya sampaikan apa yang jadi keluhan kalian. Dan saya gitu kan. Nah di situ dia ngeluarin kayak semacam ancaman gitu lah. Dia bilangnya begini, ya kalau sampai kalian nanti nggak mau benerin rumah kami lagi, ya lihat aja akibatnya. Kalian akan ngalamin seperti apa yang kami alami. Saya bilang gini, kami punya Tuhan kok, tinggal kami minta perlindungan sama Tuhan. Dia bilangnya apa? Emangnya Tuhan itu cuma Tuhan kamu doang? Tuhan itu Tuhan saya juga. Itu mas, ibaratnya kalau memang
dalam ajaran Islam sendiri kan juga memang ada ayatnya ya. Kalau Allah itu menciptakan jin manusia itu kan untuk bersujud kepadaku kan, bersujud kepada Allah maksudnya. Ya di situ. Emang Tuhan itu Tuhan itu Tuhan kami juga. Dia bilang begitu. Aku nggak bisa ngomong lagi abis itu. Ya udah, nanti saya sampaikan, kata saya gitu. Tapi gimana logikanya untuk membereskan rumah dia gitu? Nah itu logikanya kan seperti kayak apa gitu. Sampai akhirnya setelah berdebat alat seperti itu sama bapak yang ngajak aku itu tadi, aku dianterin pulang, Mas. Udah, kalian ngomongnya gitu ya. Bapak ini pure nganterin aja? Nganterin doang. Udah, katanya gitu. Udah yuk, bapak antar pulang. Diantar pulang, dipegang lagi berapa langkah sampai depan rumah. Itu. Sampai depan rumah, aku Mas, di rumah itu aku lemes, kedinginan, menggigil kedinginan minta ampun. Dan apesnya aku pas itu tuh suamiku memang gak ada kan, suamiku kan waktu itu kalau aku nggak salah dinasnya di Medan deh. Itu posisi seingat aku sih anak-anak nggak ada di rumah sih. Kalau yang kecil kan memang kadang tidur sama ibu asuhnya kan, sama ibunya. Kalau yang si kakak ini kemana ya? Apa dia nginep di rumah budenya? Pokoknya intinya seingat aku hari itu tuh aku di rumah sendirian. Itu Mas, lemes Mas aku Mas. Lemes masuk rumah itu tahu-tahu tuh udah di depan pintu dan pintu tuh kebetulan posisinya kebuka. Jadi kayak ya wis ngelepar gitu aja aku. Bapak tadi ya hilang gitu aja, nggak ngomong apa, bapak itu tadi hilang gitu aja. Wis ngono toh, aku lemes, aku menggigil kedinginan itu, udah nggak punya tenaga lah pokoknya. Habis itu badan panas kan, biasanya kalau kayak gitu kan terus kan kita sakit ya, meriang gitu. Terus aku berusaha untuk nelpon bapakku, ngontak bapakku. Aku bilang, bapak kalau mau percaya monggo, enggak juga tidak apa-apa. Saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Tolong itu kuburan di atas gunung dibetulin. Kalau enggak, bencana Pak kampung kita. Aku langsung bilang gitu sama bapakku. Aku cerita tuh Mas sama bapakku tuh Pak. Itu semuanya? Mas. Aku cerita semuanya. Itu aku nangis lewat telepon itu. Karena kejadian itu, karena bapak dengar aku sakit, akhirnya dicari siapa sih yang ngacak-ngacak diacak-acak kuburan di atas. Itu kan karena memang kan bapak kan sempat ke atas juga. Bapak sempat ke atas cuman kan nggak sempat benahin. Dicari sama bapak siapa yang yang bikin itu, ketemu orangnya. Oknum yang ngerusak kuburan ini. Oknum itu ketemu sama bapak, dibilangin itu lemah yang bu acak-acak benek nomone. Itu tanah yang kamu acak-acak, yang tanah yang kamu cangkulin, kamu tanami segala macam, itu kembalikan ke posisi semula. Bapak bilang begitu. Itu. Ini anakku yang di Jakarta yang kena. Bapakku bilang begitu kan. Nah, udah gitu ini orang ngeyel Mas. Ini orang ngeyel. Dia nggak ngerasa nggak bersalah gitu loh. Bapakku juga gemes toh akhirnya. Nah, nggak lama dari kejadian itu, cuma selang beberapa hari peristiwa itu terjadi. Jadi awalnya itu yang hujan, terus rumah warga itu retak, temboknya itu bisa retak, tanah itu bisa bengkak. Itu beberapa waktu setelah aku mengalami kejadian itu kan aku bilang sama bapak kan, tolong setelah bapak ke atas ngasih tahu orang itu, kan bapak itu ngasih tahu orang itu, dan tidak ada tindakan dari yang bersangkutan ini, yaitu mulai dikit-dikit itu mulai ada bencana. Rumah warga retak, tanahnya retak. Baru tadi sore sebelum kesini aku nanya sama masih saudara gitu, sama Bule. Bule, itu kemarin kejadiannya gimana sih Bule? Gitu, aku nanya kan, karena aku kan nggak ada di posisiku, nggak ada di kampung waktu kejadian itu. Ya Bule, ceritanya seperti itu. Ya awalnya gini Mbak, tanah itu pada retak, terus temboknya itu retak, terus ya warga ya yang sekiranya rumahnya itu udah mulai itu ya ngungsiin barang-barangnya gitu kan. Dan puncaknya Mas, ini
andai aku ada di situ mungkin aku nangis kali ya. Kembali lagi ke masalah yang gunung itu tadi ya, itu nggak langsung dibetulin, sampai akhirnya bapakku sendiri yang naik bersama beberapa orang yang peduli. Bapak ngajak beberapa warga gitu yang peduli, yang percaya dengan apa yang bapak ceritakan. Itu di atas dirapikan, dikembalikan seperti semula. Jadi yang pohon-pohon apa segala macam, tanaman jagung apa segala macam dicabutin, dibuangin, akhirnya dibikin kuburan baru sama bapak. Kebetulan kan bapak kan orang ngerti ya mas. Jadi bisa mengira-ngira oh posisi makam itu di sini gitu loh. Karena itu makamnya mau cuma satu doang. Makamnya cuma satu? Makam itu cuma ada satu. Oh, cuma ada satu makam, bukan banyak makam? Enggak, satu doang. Tapi ternyata selain makam itu kalau di alam mereka ternyata itu kan perkampungan kan. Itu ada ituin sama bapak. Cuma ya itu mas, kalau dibilang telat ya telat sudah kali ya. Sudah terjadi ya. Puncak dari kejadian longsor ini, yang longsor itu justru bukan gunung ini mas, tapi di sisi timur. Jadi bukit seberangnya. Untungnya di bukit seberangnya. Karena andai kata bukit ini yang longsor mas, itu Pak Diku itu rumahnya persis di bawahnya loh. Brek, apa nggak habis coba. Itu dari rumah Pak Diku ke sana itu masih ada beberapa rumah lagi. Itu kan andai kata ini yang gunung yang diiniin longsor, habis. Dan wallahu alam itu kuasa Allah ya, aku juga nggak tahu. Ya Allah masih ngasih perlindungan tetanggaku, warga-warga situ. Jadi yang longsor ini daerah wetan, sisi timur. Ada pemukiman juga di sana? Sisi timur ini memang ada pemukiman, kan masih satu kampung. Masih satu kampung. Itu. Jadi kalau bule itu bilang di etane omai mas inilah mas, apa itu namanya lupa aku. Itu nyembur air dari bawah. Habis itu letusan mas, dor gitu. Ledakan. Itu yang bikin longsor? Ledakan. Jadi awalnya nyembur air itu, kalau cerita dari, kan aku nggak ngeliat sendiri ya. Ini cerita dari bule, dari tadi siang aku baru nanya itu kejadian sebenarnya seperti apa. Bule yang ada di sana? Bule yang ada di sana, ibaratnya warga langsung. Itu awalnya ada nyembur air, terus ada kayak ledakan, dor gitu, bereret gitu loh. Bereret. Terus tuh tanah jalan, sepohon-pohonnya jalan. Gitu. Turun tuh ya? Turun. Aku dikirimi videonya, cuman sayang di HP zaman itu kan BBM ya, masih BBM. HP-nya rusak, jadi aku nggak punya ininya. Itu aku ngeliat di video itu pohon-pohon itu jalan loh mas. Gitu mas. Wah itu geger mas, kampung katanya. Akhirnya warga diungsiin semua. Ada korban yang tertimbun waktu itu mbak? Alhamdulillahnya nggak ada, itu kuasanya Allah itu tadi. Untungnya nggak ada yang korban jiwa, itu nggak ada. Jadi karena ada letusan tadi semua orang jadinya tahu. Jadinya keluar. Bisa mewaspadai gitu kan, bisa menghindar gitu kan. Akhirnya ya wes rame kampung kan. Warganya diungsiin semua. Diungsiin ke ke masjid, ke kantor balai desa gitu kan. Ya siaga bencana di tempat itu jadinya. Terus selain itu, ya itu tadi aku bilang tuh semakin banyak rumah warga itu yang tidak bisa ditinggali. Karena udah pada retak dari sebelumnya itu juga. Itu retak, terus tanahnya bengkah gitu kan. Kayak gitu. Bengkah itu kebuka ya? Kebuka gitu. Cuman untungnya memang alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Cuman kan ya akibatnya ini tadi ya, saya tidak bisa bilang dan tidak berani bilang karena warga ada yang menghubung-hubungkan, ibaratnya menghubung-hubungkan antara kejadian ini dengan kejadian yang gunung ini. Tidak berani menghubungkan itu, tapi memang kenyataannya seperti itu. Itu yang terjadi sebelumnya? Itu yang terjadi sebelumnya. Karena memang si mbak ini tadi kan bilang kan. Iya. Kalaupun dituduh langsung ke orangnya tahu orangnya, tapi gak ada bukti apapun yang bisa meyakinkan itu ya? Iya, makanya itu kan. Hal-hal yang seperti ini kan gak bisa dibikin jadi makanya ada evidence atau bukti yang jelas gitu. Iya, gak ada bukti yang jelas gitu. Ya cuman memang dari awal ya itu tadi si mbak itu bilang ya kamu nanti ngeliat aja gitu kan. Apa yang menimpa warga itu juga akan menimpa warga kamu. Ya benar. Akhirnya
sama pemerintah, kampung itu tidak boleh ditinggalin. Ya sekarang Mas, walaupun tidak ada korban jiwa, tapi kan korban harta benda Mas. Iya. Rumah bagus-bagus, rumah bagus-bagus akhirnya harus ditinggal. Mereka harus pindah, harus mulai segalanya dari nol. Terus cuman untungnya memang ada ini, dari pemerintah itu disiapkan tanah untuk relokasi. Disiapin juga uang apa sih Mas namanya Mas? Penggantian. Uang pengganti. Ya, untuk memulai bikin rumah baru. Untuk bikin rumah baru, cuman kan nilainya kan nggak besar. Iya. Pasti nggak kan bisa full. Nggak bisa tergantikan full. Ya. Jadinya karena warga itu memang harus pindah, rumah-rumah itu dibongkar dong Mas. Dibongkar sama warga sendiri. Sama pemilik rumah masing-masing. Sama pemilik rumah masing-masing. Yang kusennya bisa diambil ya diambil, kusen pintu kusen jendela diambil ya diambil, genteng yang bisa diambil ya diambil, ibaratnya gitu. Sampai akhirnya pelan-pelan satu persatu warga meninggalkan kampung kami dan jadi kampung kosong. Kampung kosong, nggak berpenghuni. Kalau untuk tidak berpenghuni sama sekali nggak, karena pada awal-awalnya ada beberapa warga yang tetap bersikeras tinggal di kampung itu, termasuk bapakku. Iya, termasuk bapakku sama ibuku. Karena waktu itu bapak memang tidak mau pindah ke relokasi. Terus bapak itu alhamdulillah ada rezeki, bapak beli tanah di dekat Mbah yang jalan nanjak itu yang aku bilang, kampung yang di atas. Iya, itu bapakku sama abangku pindah ke kampung yang di atas. Tapi di kampung yang atas ini, yang tempat bapak baru ini, daerahnya bukan daerah beresiko kayak yang di bawah ya? Enggak beresiko. Cuman kan memang ada jeda waktu ya Mas ya, dari karena bapak kan juga perlu waktu buat bikin rumah baru kan. Jadi sementara rumah itu belum jadi, ya terpaksa bapak sama ibu tinggal di rumah lama. Tetap di bawah di situ. itu. Di bawah itu. Sementara tetangga-tetangga yang lain ya ada yang tinggal di rumah saudaranya gitu. Dengan resiko apapun yang akan terjadi kita nggak pernah tahu ya. Tinggal di bawah situ. Tinggal di bawah itu. Nah, pemerintah pun menyatakan kalau daerah ini udah nggak aman untuk ditempati. Udah nggak aman untuk ditempati. Cuman karena memang rumah belum jadi, ya terpaksa tinggal di situ. Setelah kejadian ini Mas, setelah kejadian ya bisa dibilang longsor ini tadi ya, terus kampung jadi kampung mati. Dan rumah yang ditempati itu hanya rumah bapak. Nah, bapak orang terakhir yang tinggal di situ berarti? Selain bapak itu masih ada. Oh masih ada? Masih ada. Ada Mas siapa namanya? Mas Surono. Mas Surono itu malah sampai sekarang dia jadi juru kuncinya kampung situ. Berani banget tinggal di kampung. Tinggal di kampung mati ini. Dia jadi juru kuncinya. Dia jadi juru. Kita nyebutnya jadi kuncen ya. Iya. Itu emang luar biasa banget pemberaninya itu Mas ini. Setelah kampung itu jadi kampung mati ya Mas, kosong kan, itu suasananya itu ya langsung beda. Aura mistisnya itu ya semakin mencekam gitu lah, semakin mencekaman. Terus setelah kejadian itu, kan aku kan memang gak standby di kampung ya, gak standby di kampung karena aku memang tinggal di Jakarta. Pada satu waktu kami pulang, karena waktu itu ibu sakit kan, kami kakak beradik akhirnya pada pulang semua, gitu. Pulang ke kampung mati. Pulangnya ke kampung mati. Itu udah suapinya minta ampun Mas. Sepi banget. Cuma kebetulan rumah kami ini seperti pembuka gitu loh. Jadi rumah kami dulu, terus jembatan, baru ke sana itu pemukiman warga, gitu. Jadi kalau kami berdiri di depan rumah, lihat ke atas itu ya sepinya minta ampun. Berarti rumah ini sebenarnya nggak di dalam kampung mati ini banget, tapi di pintu masuk. Di pintu masuk, dan itu terpisah kali. Rumah kami. Pas kami pulang ini, itu ada kejadian kalau bisa dibilang lucu ya lucu, horor ya horor gitu. Gimana tuh lucu horor? Jadi itu ingat banget pas malam tahun baru. Malam tahun baru kami pulang semua kakak beradik, kecuali suami saya, karena suami saya kan ada di Medan.
Aku, abangku, kakakku, sama bocil-bocil pulang semua. Biasanya kan kalau di kampung kan kami tidur tuh gelaran ya. Tidur gelaran di ruang tamu gitu. Nah di malam itu tuh Mas, itu suara perempuan nangis. Suara perempuan nangis. Tengah malam Mas. Udah lewat tengah malam. Awalnya tuh saya pikir tuh yang denger itu cuma saya tok. Kok itu lama-lama suara orang nangis kok. Semakin mendekat, sampai akhirnya berhentinya itu di bawah pohon mangga depan rumah kami. Lama Mas nangisnya Mas. Suara perempuan. Dan suara perempuan ini mirip seperti suara almarhumah tetangga saya yang sudah meninggal. Punya cerita yang saya dengar dari bapak yang di kampung, dari teman-teman saudara segala macam. Si adik yang meninggal ini sebelum meninggal dia kan kerja di Jakarta, jadi ART, pulang dalam kondisi sakit. Nah sakitnya itu nggak wajar, udah bukan lagi masalah medis. Ditanyain ke paranormal atau apa gitu, ini bocah tuh katanya ya Mas, kita nggak tahu pastinya ya, itu katanya ditumbalin buat tumbal sama ininya, sama majikannya, tumbal butuh ijo katanya. Bener tangga wallahu alam ya. Ini orang pinter yang ngomongnya. Katanya itu udah diobatin kemana-mana nggak sembuh ini bocah. Nah di kejadian malam yang itu suara dia nangis lama banget. Karena saya nggak nyaman, saya nyolek kakak dong. Mbak, denger nggak gitu? Ya, ternyata kakak saya denger. Terus anak saya denger juga, anak yang gede denger si kakak. Ternyata adik saya, kebetulan adik saya kan ikut nginep di situ. Dia juga denger, Mbak, koi suara opo katanya gitu. Kamu denger Dok? Iya gitu. Jadi itu serumah tuh kayak diteror gitu loh Mas. Semua orang denger itu. Semua denger. Itu yang tidur di luar, kami kakak beradik sama bocil-bocil di luar itu denger. Saya mau bangun saya takut ya. Saya nggak bangun suara itu ganggu banget. Gimana sih Mas orang nangis kesakitan? Pusing seberapa jauh sih pohon mangga ini? Tempat suara itu. Ini kita tidur di sini. Itu pintu. Ya Allah Mas. Ya sini. Kursi yang tadi saya duduk tadi loh. Kursi. Nggak nyampe 10 meter dong. Nggak nyampe, deket. Balik tembok, keluar pohon mangga. Udah gitu. Udah balik gitu tembok, aja. teras, pohon mangga. Aduh. Di situ lama banget tangisnya. Terus akhirnya saya beraniin diri. Saya deketin abang, kebetulan abang tidurnya di kursi ruang tamu. Saya deketin kan, saya berani itu. Saya bilang, mas, bangun, ada suara orang nangis, kata saya gitu kan. Tengokin sono, gitu ke abangku, abang ipar. Lah, abangku itu bangun. Abangku bangun, aku pikir dia mau ke depan, mau nengokin gitu. Kagak, dia malah justru kita tidur. Ya. Malah kabur duluan. Iya malah kabur duluan. Aduh parah banget ini. Pak D-nya namanya, ya Mas itu diituin dulu, aku bilang gitu. Sama istrinya juga, sama ya tengokin dulu ya. Itu apaan? Terus dia laki yang bisa diandelin nih soalnya nih. Harusnya abang kan yang bisa diandelin. Itu ada bocil-bocil cowok juga masih kecil gitu kan. Terus katanya, apaan sih gitu. Masku malah gitu abangku, itu ditengokin dulu. Enggak gitu. Akhirnya aduh ini gimana. Tapi dia juga denger ya. Makanya dia kabur. Deketin kita ikut tidur di lantai. Udah gitu akhirnya aku beraniin diri, aku bangun Mas. Aku lari ke kamar bapak kan. Bapak sama ibu kan tidur di di kamar belakang. Jadi rumah kami itu ruang tamu depan, terus ruang keluarga. Nah kamar tuh di ruang keluarga, deket ruang keluarga belakang. Aku lari ke kamar kan, aku beraniin gitu. Karena suaranya itu memang bikin merinding, bikin takut banget Mas. Dan itu lama gitu kan. Aku bangun bapak.
Apa kata bapak gitu. Ada suara perempuan nangis di luar, kata saya gitu. Oh apa sih, bapak bilang begitu. Bener pak, makanya bangun dulu, aku bilang begitu ke bapakku. Bapak bangun. Itu sampai bapak bangun, sampai kami jalan ke pintu ruang tamu yang deket kami tidur itu tadi. Itu suara nangisnya masih loh mas. Masih ada? Masih. Jadi nangisnya tuh ngerintih kayak orang kesakitan gitu loh. Nah hilangnya itu begitu bapak buka pintu, ceklek, buka kunci, ceklek, hilang. Ganti suara. Kalau yang saya dengar suara anjing nyalak guguk-guguk gitu. Cuman yang lainnya denger tuh ada yang dengernya suara kucing. Gitu. Akhirnya bapak keluar, ditelepon nggak ada apa-apa. Berbarengan dengan buka pintu, suara itu berubah. Dan sama-sama dengar tapi berbeda ya? Sama-sama dengar tapi beda. Yang aku dengar suara anjing. Terus kakakku apa siapa ya? Lupa aku. Itu dengarnya suara kucing. Itu lari ke arah atas. Lari ke arah atas semua. Ke arah kampung. Gitu. Lari ke sana semua. Selain kejadian horor itu, kalau aku ini berdasar pengalaman aku ya mas. Kalau yang lain kan aku nggak tahu ya. Kalau warga yang lain nggak tahu. Itu anakku pernah juga melihat sosok tinggi hitam gede itu duduk di dekat pos ronda. Dia cerita, bunda apaan? Nah ini kejadiannya ini beberapa waktu setelah kami pindah ke rumah atas. Jadi kampung ini udah mulai kosong gitu kan. Ini kejadiannya di rumah atas atau di rumah bawah? Di kampung itu. Di kampung itu kami udah tinggal di atas. Cuman kalau kami habis belanja apa, misalnya beli aqua atau beli apa, kebutuhan apa, tuh kami tuh harus melewati kampung ini gitu loh. Akses ke sana udah pasti lewat kampung ini. Iya, akses ke rumah atas tuh memang harus melewati kampung ini. Itu kalau anakku yang lihat itu ada sosok hitam di mana namanya? Di perempatan dekat pos ronda itu, lagi duduk. Lagi duduk di tempat warga biasa duduk di situ. Hitam katanya, hitam tinggi gede. Itu genderuwo Dok, kata saya gitu. Aku bilang begitu. Jadi anakku tuh berani banget kan, dia sama abang sepupunya naik motoran mas. Gitu lewat situ. Itu sekali dilihat atau dia lumayan sering ngelihat sosok ini setiap lewat? Kalau anakku ngelihat baru sekali tuh. Kalau yang aku lihat malah ini jin ini memang kurang ajar banget gitu. Emang kalau aku bilang kurang ajar banget. Kalau yang aku lihat itu pas aku melewati bekas rumah kami, yang akhirnya kosong kan rumah kami ini kan, karena rumah di atas sudah jadi, rumah di bawah ini sama bapak tetap nggak diapa-apain, nggak dibongkar, nggak diapa, jadi tetap jadi rumah biasa, cuman kosong kan ya. Itu aku ngelihat itu, ya Allah astagfirullahaladzim, almarhum ibuku mas, lagi nyapu mas, itu sosok yang mirip almarhum ibuku lagi nyapu. Itu pas aku lewat di situ malam juga, aku bilang mas coba berhenti sebentar mas, aku bilang gitu. Tapi masku tetap jalanin mobil pelan-pelan gitu. Itu kayak ibu ya mas. Ya macam-macam lah kata suamiku gitu. Iya bener itu kayak ibu kata saya gitu. Suami ngelihat suamiku nggak berani ngelihat ke sono. Jadi dia fokus ke tetap ke jalan. Karena setelah tempat kami itu tuh kan jalannya nanjak gitu kan. Jadi dia ancang-ancang buat ngurangin rem mungkin ya. Jadi nggak ngelihat. Jangan macam-macam lah kata suami. Iya mas itu ibu mas kata saya gitu. Jadi sosok itu mirip banget sama ibuku lagi nyapu. Jadi emang kamu itu kena tuh ya hati jadinya, pikiran. Jadinya tuh macam-macam lah rasanya gimana sih? Gitu. Ya udah sekarang akhirnya kampung itu jadi kampung mati, nggak ada penghuninya selama beberapa waktu ya. Cuman yang jadi juru kuncinya ya si Mas Surono itu berani banget ya. Itu dia dari awal kejadian sampai sekarang tetap ninggalin rumahnya. Terus ya selain sosok itu ya karena namanya itu nggak berpenghuni ya, ada juga warga yang lihat ini ya biasalah katanya hantu dari kasta terbawah kuntilanak ya. Itu dia pas tetangga kami ini lewat dekat kan itu ada pohon alpukat tuh di pinggir jalan gitu. Ya sosok itu lagi goncang-goncang kaki aja sambil mainin rambut. Gitu. Tapi itu kan ya kalau kayak itu kan ibaratnya ya hantu-hantu dari kasta ini kan. Tetap aja kalau kita ngelihat kan itu. Iya. Ya begitu. Ya wes akhirnya ya
Saya juga nggak tahu ya, kembali lagi saya bilang saya tidak berani menghubung-hubungkan antara peristiwa yang saya alami dengan kejadian yang menimpa kampung kami itu tadi. Termasuk orang oknum tadi yang oknum tadi itu nanemin di bukan lahannya dia. Bukan lahannya dia. Dan apalagi itu kuburan ya. Kuburan. Tapi gitu. lumayan lebar bentuk lahannya sendiri, yang ada kuburan satu itu daerah sisanya itu lumayan lebar. Lumayan lebar sih. Lumayan lebar. Jadi orang ini cuma nyari kesempatan karena ada lahan yang nggak digarap gitu ya? Mungkin bisa seperti itu. Saya juga nggak tahu ya Mas, karena memang saya nggak kenal secara langsung juga. Alasan pastinya apa? Alasan pastinya saya juga nggak tahu. Cuman intinya memang orang ini. Oh iya, saya lupa cerita. Jadi selain saya yang ketemu dengan sosok si Mbak cantik ini, sebelum kejadian ini ya, sebelum kejadian naas itu ya, itu juga ada. Jadi ada mbah-mbah yang ini pas maghrib itu ketemu sama si Mbak cantik yang pernah ketemu sama saya ini, dengan ciri-ciri sama persis, tuh di Sendang. Jadi Mbak ini nih, saya ini tahunya dari bapak ya, ini versi bapak ya. Sendang ini apa Mbak? Sendang itu mata air itu loh Mas. Oh. Mata air, jadi kalau itu kan, kalau di pegunungan kan ada mata air, jadi mata air alami gitu loh. Nek wong Jawa bilang namanya belik. Oke. Belik, mereka menyebutnya belik cowek apa-apa gitu loh. Jadi ada emang mata air aja di situ. Pokoknya bapak itu cerita, Mbah Kae ketemu karo Mbak yang nemuin kamu itu ning belik cowek di Sendang itu. Gitu. Ditanya kan sama Mbak itu, kamu ngapain di situ gitu. Numpuk mandi Mbah gitu. Ya udah sana pulang gitu, udah mau malam, udah mau malam gitu kan, karena maghrib kan. Itu nggih katanya gitu. Rumah kamu mana? Ditanya Mbah, nunjuknya ke gue. Tapi dia nggak ngasih tahu. Enggak, dia nggak ngasih keluar apa. Apa yang dikasih tahu ke Mbak Nir? Nggak ngasih tahu rumahnya hancur dan lain-lain? Enggak, dia enggak. Jadi cuma ketemunya sepintas doang sama si Mbah ini. Cuman Mbah ini karena beliau warga asli situ, puluhan tahun di situ kan, ya pasti hafal dong mana warganya mana bukan, mana tetangganya mana bukan. Makanya gitu nanya warga mana gitu ya. Rumah kamu mana gitu. Dia nunjukinnya ke itu kan tadi udah dibetulin sama bapak saya. Terus bapak saya itu berusaha untuk mencari tahu siapa sosok yang dimakamkan di tempat itu. Itu kan. Satu makam ini punya siapa? Punya siapa gitu. Karena bapak saya tuh banyak teman-temannya sesama apa sih ya, kalau orang bilang tuh spiritualis apa sih namanya, ya gitulah, orang-orang begitulah Mas, orang bisa lah ya, orang-orang bisa gitu. Itu bapak berusaha nyari informasi, bisa minta bantuan sama teman-temannya. Itu kata bapak yang dimakamkan di situ tuh namanya Ki Ageng Getas gitu loh. Ki Ageng Getas, saya juga baru dengar itu dari bapak. Ki Ageng Getas, ya mungkin itu cikal bakal penduduk situ, kita nggak tahu ya Mas. Salah satu orang yang dihormati di sana mungkin ya. Mungkin ratusan tahun yang lalu mungkin kan. Kalau zaman itu kan memang biasa kan ibaratnya. Tapi memang dari warga-warga itu tinggal di situ dan tahu di bukit itu ada makam, itu emang udah ada makam aja dari dulu ya. Udah ada makam dari dulu, dari dulu lah. Dari dulu. Jadi orang-orang yang zaman sekarang dari kampung bawah tempat bapak ini nggak tahu itu makam siapa karena emang udah lama banget. Jadi mereka nggak tahu, taunya ya di atas ada makam, cuma nggak tahu makam siapa gitu. Terus ya kejadian yang itu tadi yang saya cerita ke Mas itu tadi, ya itu sama bapak ditelusurin itu sebenarnya siapa sih gitu kan. Terus ternyata namanya yaitu Ki Ageng Getas gitu. Terus ngono, saya bilang sama bapak waktu itu, Pak, apa makam itu dipugar aja, dibetulin gitu kan. Dirapihin lagi. Maksudnya dibikin ya, dipasangin apa kek gitu kan, nisan apa namanya, pagar atau apa gitu. Maksud saya, kata bapak jangan, yang punya nggak boleh. Jadi memang beliau itu nggak mau, udahlah biar apa adanya aja, tapi dijaga jangan dia papain gitu loh, udah dibiarin aja gitu. Nggak apa-apa kok, asal nggak diberantakin ya. Nggak usah dibikinin apa-apa segala macam, nggak usah. Saya rasa sih kalau andai kata itu benar beliau yang dimakamin di situ yang ini ya, atau mungkin jinnya atau apa, saya kurang tahu. Ya sebenarnya masuk akal Mas.
Masalahnya kalau itu dibikin permanen, otomatis nanti ada orang yang denger, orang dari luar, ibaratnya orang-orang yang gila hal-hal kayak gitu. Mistis atau klinik atau apa di atas jadi tempat ngalap berkah apa segala macam, jadi sirik kan. Salah fungsi gitu. Ya masuk akal sih. Akhirnya sekarang itu di atas itu ya udah dikembaliin seperti semula makamnya. Buat tandanya itu ada batu sebesar kelapa. Situ. Sama berarti itu nggak kelihatan kalau itu makam dong ya, cuman batu itu aja tandanya. Sama dibikin apa untukan apa sih, gundukannya masih ada, tapi dengan batu aja. Dibikin gundukan terus ada batu di situ. Cuman kadang bapak sama ada apa namanya temennya gitu, kadang suka ke atas nyekar doang, ziarah gitu ya. Ziarah doang gitu, ziarah doang. Saya juga kalau pas pulang kampung, kalau pas longgar gitu ya, saya berusaha untuk ziarah doang, kirim doa, nggak ngapa-ngapain. Lagi bisa ya, doain aja. Doain siapapun yang dimakamkan di sini ya, mudah-mudahan di sananya ya dapat tempat yang ini gitu. Nggak yang minta begini begitu tuh enggak. Niat doain aja gitu, ziarah aja ya, karena ada makam di situ. Karena ada makam di situ. Ya, begitu ceritanya, Mas. Ini di 2015 berarti kan ya? 2014. 2014 ini Mbak Nir ini jadi perias juga emang udah jauh sebelumnya ya? Jadi perias itu saya itu mulai nekunin ya Mas, mulai dari nol itu 2011. Karena 2010 saya tahap belajar. Tahap belajar terus sempat vakum karena hamil anak kedua kan. Itu di 2011 ini saya mulai terjun. Itu karena teman saya tuh, Mbak Evi. Karena temen yang ngajak ya? Iya, katanya dia bilang, kamu punya keahlian ngapain kalau nggak dipakai, sayang. Udah yuk ngerias. Dan awalnya tuh di hal-hal di luar nalar kayak gini, sebelum kejadian ini juga banyak dialamin? Atau setelah kejadian ini baru ada dialamin? Kalau kejadian kayak gitu tuh, memang beberapa kali ngalamin nih Mas. Dari sebelum dan setelah kejadian di 2014 ini? 2014 ini. Ibaratnya dengan pekerjaan saya yang penjahit, itu ternyata juga ada hal seperti itu yang mengiringi. Itu yang ibaratnya ada yang minta tolong buat dijahitin kebayanya. Ya ada. Dari zaman sebelum rias malah juga udah rias. Ada ya? Hal-hal ganjil di luar nalar kayak gini datang Mbak Nir ya? Iya, tapi bukan berarti saya seperti yang orang bilang indigo bisa ngeliat apa-apa. Enggak Mas, saya enggak seperti itu. Jadi kalau Mas ngajak saya ke suatu tempat, Mbak Nir ini liatin ada apa, nggak bisa. Karena nggak tahu aja kejadian-kejadian ini datang tanpa disengaja ya. Yang nggak ngerti kenapa bisa aku yang ngalamin gitu ya Mbak. Nggak tahu, ya. Kadang pun ibaratnya tanpa sengaja saya ngobrol dengan makhluk seperti itu tuh biasanya tuh nggak sadar Mas. Karena biasanya tuh memang wujudnya tuh ya manusia biasa kayak kita. Di saat ada sosok ini karena wujudnya manusia, Mbak Nir nggak sadar kalau ini bukan manusia sebenarnya. Iya, nggak sadar. Nggak sadar aja gitu. Taunya ya orang biasa aja gitu ya. Iya. Ya kayak waktu didatengin bapak ini kan saya nggak tahu kalau itu bukan manusia. Karena wujudnya memang manusia biasa. Itu baru sampai akhirnya terbuka ini sosok, ternyata sosok gitu ya. Baru ngehnya itu waktu beliau megang sini saya terus diajak jalan berapa langkah udah beda tempat tadi. Jadi kalau misalnya pada nggak percaya wajar. Wajar banget karena saya jadi juga kalau untuk percaya juga susah gitu ya, tapi ngalami sendiri gitu kan. Terus posisinya juga waktu saya pulang gitu saya pakai celana panjang, dia pakai jaket lengkap. Ya emang udah ganti baju seperti sebelumnya mau berangkat ya. Iya kan sebelum berangkat tuh saya pakai baju rumah. Karena memang mau diajak, ada katanya dia yang mau minta dirias itu tadi. Dan masuk akal juga orang datang ngerias buat minta tolong subuh-subuh karena biasanya acara jam 8 gitu. Jadi datang subuh buat minta tolong urgent itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Wajar ya. Iya wajar. Mungkin orang wisuda atau orang apa segala macam gitu kan biasanya kan memang subuh. Nggak kepikiran kalau itu bukan manusia, nggak kepikiran sama sekali. Nggak ada firasat apapun sebelumnya ya. Nggak ada. Cuman memang kan ya ngehnya itu ternyata saya diajak ke tempatnya si
Nyai ini aku manggilnya Nyai. Mm-mm. Si Nyai ini ya karena memang sebelumnya kan udah ada yang kejadian 2 kali aku repan Ya. sama sekali yang didatengin langsung posisi aku sholat itu kan. Jadi ada penyambung sebelumnya sampai kejadian ini terjadi ya. Sampai akhirnya mungkin si Nyai itu nggak puas kali kalau cuman datangin gitu doang kali. Jadi ditunjukin ini loh gitu kali. Jadi emang nggak ngerti. Dan emang sampai akhirnya Bapak ke sana ke tempat itu, ke titik itu Bapak gitu ya. sampai ke titik itu dan Bapak lihat itu memang makam itu udah nggak ada, udah hilang. Akhirnya ditanemin sama Jadi ladang itu tadi. dan Bapak tahu sebelumnya ada makam, kenapa saat ini jadinya ladang gitu ya. Seperti itu. Terus si oknum Berarti yang itu ditungguin sama Bapak ya, kapan orang yang nanem ini muncul untuk ngelihat tanamannya gitu, jadi tahu oh ternyata dia orangnya gitu. Jadi gini Mas, ladang di sekitar makam ini itu kan punya yang bersangkutan ini. Oh, jadi dia melebarkan lahannya sendiri. Iya, seperti itu. Jadi tuh Bapak ya mungkin Bapak langsung ngeh kali, oh ini pelakunya ini nih, langsung didatengin gitu. Karena ladang ini ya tanamannya juga ini punya dia gitu. Karena memang yang misalnya ini puncak ya Mas, sekitarannya inilah. Itu punya dia. Itu punya dia. Hanya dia. Makanya Bapak langsung berani datengin buat nanya kan, emang kamu yang ini gitu kali ya, saya nggak tahu. Iya. Cuman waktu itu Bapak bilang, sampai tahu ya emang dia gitu. Entah gimana caranya Bapak, saya juga nggak ngerti. Pokoknya langsung ketahuan orangnya itu. Serakah banget ya, sampai ada lahan makam pun ditanemin tanamannya dia. Makanya ngapain sih gitu kan. Gitu. Makanya kalau dipikir ya masuk akal nggak masuk akal ya. Cuman ya itu yang bikin saya ya ampun ngerasa tertohok, ibaratnya bahasa kerennya tertohok gitu. Emang Gusti Allah mutok gitu. Emang Tuhan itu cuma Tuhan kamu gitu. Saya gitu. Kami pun bertuhan ke sana juga gitu ya. Iya, bilang begitu. Emang Tuhan itu Tuhan kamu gitu. Benar-benar Mas. Dan ini cerita yang berat buat diceritain orang susah percaya. Hal-hal di luar nalar kayak gini ya, Mbak. Di luar nalar. Ibaratnya kalau orang kan biasanya ceritanya pergi ke sini, ketemu Amit Nyoncel, ketemu kuntilanak, ketemu gendruwo, ketemu pocong. Udah bukan pocong lagi Mas. Udah bukan gendruwo lagi, udah bukan kuntilanak lagi. Kalau dengan kejadian-kejadian yang emang nyambung semuanya. Jadi itu saling berkaitan gitu lah. Saling berkaitan. Dan tadi siang aku ya habis nelpon itu juga. Habis nelpon bule nanya, tadi. Bule gimana sih ceritanya gini. Buat nanya kalau dari sisi warga sana apa yang dilihat di sana saat kejadian terjadi ya. Kayak gitu. Ini kalau misalnya HP ku nggak mati tak telepon ke bapakku Mas. Benar, HP ku mati tadi kan. Buat ngomongin kejadian ini gitu buat ya. ngomongin ini. HP ku mati tadi pas mau belok ke sini. Jadi pas mau berangkat ke sini itu tadi juga kejadiannya itu aneh. Di sebelah sana tadi hujan gede banget Mas. Oh iya? Hujan gede banget. Hujan gede banget. Terang-terang itu masuk. Ini Jalan Raya Nur Ali ya? Iya. Terang-terang itu masuk Jalan Raya Nur Ali. Terang benderang panas ya minta ampun. Padahal di sini cuaca sepanas-panasnya itu ya. Iya, di sana hujan gede. Terus HP ku tuh bolak-balik hang. Kan aku perlu map kan. Iya. Karena nggak tahu juga tempat ini pertama kali ke sini. Iya. Aku perlu map itu HP ku hang, bolak-balik keluar sendiri. Oh dan itu jadi pikiran sendiri buat Mbak Nir dong. Ini kenapa ya? Aku mau cerita ini. Aku mau cerita kok jadi begini sih kok gitu. Ada kejadian ini gitu. Yang dari pagi nggak ada hujan, tiba-tiba di jalan hujan. Hujan gedenya minta ampun. Makanya aku bilang kan sama Mas, udah Mas gak usah bawa mobil gitu, kita motoran aja. Biar cepet sampai, kasihan Mas udah pada nungguin. Aku kan bilang begitu. Alhamdulillah jadinya nyampe juga ya. Alhamdulillah nyampe, Bismillah nyampe. Ya begitulah Mas ceritanya. Makanya mungkin satu hal ya yang perlu kita ingat di sini ya. Mudah-mudahan bisa dijadiin pelajaran buat semuanya, buat apa namanya? Teman-teman dari narasi misteri, jangan serakah lah jadi orang gitu. Ibaratnya kita hidup di dunia itu kan nggak sendiri, kita berdampingan gitu. Walaupun katanya kita lebih sempurna, ibaratnya bijaklah gitu. Bijaklah dalam terus melihat sesuatu apapun itu ya. Iya, bijak. Jangan menganggap mereka itu remeh. Siapa sih lu? Jangan seperti itu. Kita saling menghormati aja lah. Intinya di situ. Terus saya lagi jangan rusak alam. Betul. Nah itu Mas, jangan rusak alam. Karena alam itu kalau udah marah
Gak tahu apa yang akan terjadi Gak ya. tahu akan terjadi apa yang terjadi. Karena memang semuanya kan dalam kuasa Allah kan. Iya. Pokoknya intinya jangan rusak alam itu aja. Sekecil apapun itu. Karena kita nggak tahu akibatnya nanti akan gimana. Akibatnya seperti apa kita nggak tahu. Waduh. Gitu Mas. Nah teman-teman, nih tadi yang diceritain sama Mbak Nir nih sangat detail dengan segala alur yang diceritain. Nah teman-teman bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman yang dialamin sama Mbak Nir kali ini tentang satu tempat. Dan sebelumnya mungkin mohon maaf kalau nanti akan ada nama tempatnya, nama gunungnya yang kita sensor ya. Karena aja, yang tadi Mbak Nir bilang untuk kebaikan warga sekitar juga ya. Ibaratnya jangan sampai luka itu muncul lagi gitu. Jangan sampai kita ngorek-ngorek luka orang yang udah sembuh dari kejadian tersebut. Karena memang itu kan menyakitkan banget Mas. Ibaratnya harta ditinggal. Ya Allah, rumah saya pun, rumah orang tua saya pun baru jadi Mas, baru selesai direnovasi itu. Mau gak mau harus ditinggalin. Karena kita menceritakan apa yang terjadi di sana, jadi bukan untuk menyakiti orang yang ada di sana lagi gitu. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman yang dialamin sama Mbak Nir kali ini dan warga-warga di tempat tersebut. Dan jangan lupa nih buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis, terus support channel Narasi Misteri. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share juga kalau ini bisa jadi asupan malam kalian setiap harinya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah kalau gitu, gue Randy Mulya pamit, mewakili Mbak Nir pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,